Sekarang, mereka akhirnya menyatukan semuanya. Ratu sakit parah. Pada kenyataannya, kasus Olivia dan Sofia bisa mendapatkan kembali suksesi, semua karena penyelamatannya. Pada titik ini, Ratu melanjutkan, mengenai mengapa saya sangat percaya pada obat oriental ini, karena saat saya meminum obat, kesadaran segera menguasai kembali tubuh, dan keracunan jangka panjang yang dihasilkan oleh efek samping beracun itu, tetapi juga dalam sekejap tersapu. Saat itu bagi saya, hanyalah perpindahan dari neraka ke surga. Berbicara tentang ini, Ratu memandang Justin dengan ekspresi datar dan bertanya kepadanya, "Justin, setelah mendengarkan saya, apakah Anda masih tidak ragu tentang pengobatan barat?" Justin berkata dengan wajah bingung, Saya tidak bisa mengatakan. Meskipun saya tidak memiliki keraguan tentang Anda, tapi saya masih merasa bahwa semua ini memang agak sulit dipercaya. Saya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu." Sang Ratu tersenyum kecil dan berkata, "Sudahlah, mukjizat semacam ini seperti manifestasi mukjizat. Memang hanya mereka yang mengalaminya saja yang bisa percaya." Berbicara tentang hal ini, Permaisuri tersenyum tulus dan berkata dengan wajah bersyukur, "Mungkin ini juga berarti bahwa saya lebih disukai oleh Tuhan daripada Anda semua." Yesus pernah berkata bahwa hanya mereka yang percaya yang dapat menyaksikan mukjizat. Pada saat ini, seorang bangsawan laki-laki tua dengan bersemangat bertanya tiba-tiba, "Yang mulia, jika benar, seperti yang baru saja Anda katakan, bahwa ada obat oriental yang ajaib di dunia ini, kalau begitu saya berani bertanya kepada Anda, bisakah Anda memberi saya seperempatnya, atau menjualnya kepada saya? Istri tercinta saya menderita penyakit mematikan. Kata dokter dia hanya memiliki 6 bulan untuk hidup." Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Malvin, Sofia hanya membawa kembali seperempat dari pil peremajaan. Meskipun aku ingin membantumu, tapi aku tidak bisa membantu." Kata-kata Ratu tidak hanya membuat bangsawan bernama Malvern barusan merasakan banyak penyesalan, bahkan orang-orang lain di sekitarnya yang memperhatikan Ratu, masing-masing dari mereka memiliki kekecewaan tertulis di seluruh wajah mereka. Tidak ada keraguan bahwa kata-katanya barusan telah sepenuhnya meyakinkan para bangsawan dan bangsawan ini tentang ramuan masa muda. Dan setelah mereka percaya bahwa pil peremajaan itu nyata, pikiran terbesar mereka adalah mereka harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, obat ilahi yang dapat menghidupkan kembali orang mati ini hanyalah keberadaan yang paling berharga bagi mereka, orang kaya dan berkuasa. Namun, kata-kata Ratu benar-benar menghancurkan pikiran mereka. Tetapi begitu mereka berpikir bahwa pil peremajaan dapat mempengaruhi hidup dan mati, seseorang segera bertanya dengan enggan, "Yang mulia, bolehkah saya bertanya bagaimana Putri Sofia benar-benar menemukan pil ini? Bisakah Anda menyusahkannya dan memberitahu saya saluran dan jalur ini, jadi saya bisa mencari tahu sendiri?" Ya, ketika yang lain mendengar ini, mereka juga segera sadar kembali dan buru-buru berkata, "Yang mulia, saya juga ingin tahu di mana tepatnya Putri Sofia membeli obat ini, dan jika memungkinkan, saya juga ingin membeli beberapa untuk disimpan sebagai cadangan." Orang yang berbicara adalah seorang bangsawan besar dari Inggris. Tidak hanya keluarganya memiliki gelar turun-temurun dan wilayah kekuasaan, tetapi juga berubah menjadi bisnis yang sangat sukses tahun ini, dan bernilai setidaknya 10 miliar euro. Orang ini merasa dalam hatinya bahwa keluarga kerajaan Nordik ini tidak memiliki banyak aset, belum lagi Sofia kecil. Jika dia mampu membeli ramuan peremajaan ini, maka dia juga harus dapat membeli lebih banyak. Ketika Ratu mendengar pertanyaan orang-orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, menurut Anda masalah ini terlalu sederhana. Jika obat ini tersedia di suatu tempat dan dengan harga yang jelas, maka saya akan membeli lebih banyak bahkan jika saya telah menuangkan uang keluarga saya ke dalamnya." Berbicara tentang ini, ekspresi Ratu juga menjadi serius.
menghela nafas. Kuncinya adalah, untuk obat ilahi ini, tidak ada tempat untuk membeli. Sofia bisa mendapatkannya, tetapi juga sepenuhnya karena takdir. Jadi jika Anda ingin menemukan obat ini, kamu hanya bisa berharap pada takdir. Nasib. Ketika orang banyak mendengar kata ini, mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Orang-orang yang dapat muncul di sini, masing-masing dari mereka adalah lambang dari esensi manusia, meskipun mereka menggantung Tuhan di bibir mereka setiap hari, tetapi pada kenyataannya, masing-masing dari mereka di dunia adalah materialis yang paling teguh. Anda tahu, nenek moyang kelompok orang ini, baik yang memegang Alkitab di tangan mereka, berlayar dengan kapal di pantai Eropa dalam bentuk Viking dibakar dan dijarah, atau membawa Alkitab di tangan mereka, dan kemudian dengan potongan bebek dan meriam, meledakkan pintu negara lain sebagai penjajah. Bahkan ada Alkitab di tangan mereka, ketika mereka bahkan pergi ke benua Afrika, langsung mengambil orang hidup kembali sebagai budak. Oleh karena itu, kelompok orang ini sama sekali tidak percaya pada karma apapun. Jadi, seseorang berbicara dan berkata, Putri Sofia akan segera datang. Bisakah saya bertanya kepadanya tentang detail ramuan peremajaan sebelum dia dinobatkan? Benar, yang lain langsung terinspirasi, dan satu persatu, mereka semua menunggu dengan tidak sabar hingga Sofia muncul. Dan pada saat itu, Sofia akhirnya melangkah ke katedral. Menurut proses upacara penobatan, Sofia harus duduk di peron di depan gereja terlebih dahulu, dan kemudian uskup agung akan memimpin upacara berikutnya. Jadi, dia kemudian berjalan selangkah demi selangkah melewati karpet merah yang bersih dan lurus, ditemani oleh beberapa pelayan. Mereka yang melewatinya juga berdiri, memberi hormat, dan bahkan bertepuk tangan untuknya. Namun, tepat ketika Sofia mencapai baris teratas, orang-orang di sekitarnya menjulurkan kepala mereka satu persatu dan menanyakannya, Putri Sofia, bolehkah saya bertanya dari mana tepatnya Anda mendapatkan ramuan peremajaan? Ya, Putri Sofia, bisakah Anda memberi kami beberapa informasi? Sofia terkejut ketika tiba-tiba melihat neneknya tersenyum padanya di keramaian, dan langsung mengerti alasannya. Itu adalah negara Indonesia dan keberuntungan, uang tidak bisa dibeli, setidaknya belum, saya hanya bisa mengungkapkan begitu banyak, seseorang, lalu melangkah melewati kerumunan dan langsung berjalan ke atas panggung. Orang-orang di bawah ini bergumam satu persatu, Indonesia. Lebih dari 1 miliar penduduk Indonesia, bagaimana saya tahu siapa yang memiliki pil peremajaan? Itu Indonesia jauh lebih besar, luas daratannya tidak jauh berbeda dengan seluruh Eropa, di mana aku bisa menemukan pil peremajaan? Bagaimana saya bisa menemukan pil peremajaan seperti itu? Untuk sementara, pikiran masing-masing orang yang duduk di barisan depan ini dipenuhi oleh pil peremajaan. Mereka hanya ingin tahu bagaimana tepatnya mereka bisa mendapatkan ramuan peremajaan ini. Segera, upacara penobatan Sofia secara resmi dimulai. Media juga mulai saat ini, mengirimkan umpan video langsung ke seluruh dunia. Upacara penobatan kerajaan itu megah dan megah, ditambah Sofia yang mempesona seperti mutiara, menyebabkan semua pemirsa di depan TV menjadi kagum. Namun, tidak tahu mengapa, duduk di beberapa baris pertama para tamu dan pemirsa ini, tetapi masing-masing tampaknya sibuk, terlihat terganggu, telah berada dalam kesadaran yang agak mengembara dari keadaan yang aneh. Pada saat ini, mereka hanya memiliki satu hal di pikiran mereka, dan itulah cara mendapatkan pil peremajaan yang misterius dan ajaib. Pada saat yang sama, pantai barat Amerika Serikat, Carlen, seorang ahli Feng Shui terkenal di seluruh Amerika Utara, juga melakukan panggilan telepon pertamanya untuk mempromosikan pil peremajaan untuk Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.